Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 cara mudah analisa saham. Dapat profit tanpa ribet dan sudah terbukti. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Step pertama, cari top manajemen yang berkualitas. Hal yang kamu perlu lakukan adalah, yang pertama, cari perusahaan yang direkturnya banyak prestasi dan bukan banyak terlibat kasus. Kamu bisa mengecek di Google terkait hal ini. Kedua, cek apakah direktur dan komisaris perusahaan tersebut sering diganti dengan cepat atau tidak. Kamu bisa membandingkan dengan data RUPS beberapa waktu yang lalu. Apakah terjadi pergantian direktur atau komisaris secara terus-menerus atau tidak? Jika iya, itu bisa menjadi pertanyaan untuk dianalisa lebih lanjut. Yang ketiga, lihat track record pertumbuhan laba sebelum dan sesudah top manajemen itu memimpin. Apakah laba lebih besar atau malah lebih kecil? Nah, ini merupakan dua contoh presiden direktur yang mendapat penghargaan. Yang pertama adalah presiden direktur dari Bank BCA, yaitu Bapak Yahya Setia Atmaja. Dan yang kedua adalah direktur dari Bank Mandiri. Ini merupakan salah satu prestasi yang mana tentu lebih baik dibandingkan para top manajemen yang pernah terlibat kasus. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman dalam melakukan analisa. Step kedua, laba cenderung tumbuh setiap tahun. Yang teman-teman bisa lakukan adalah yang pertama, lihat tren pertumbuhan laba minimal 5-10 tahun terakhir. Apakah cenderung bertumbuh, stagnan, atau malah berkurang? Yang saya sebutkan sini adalah cenderung bertumbuh, bukan selalu bertumbuh. Apabila teman-teman membandingkan, maka biasanya di tahun 2020 pada saat terjadinya krisis, mayoritas laba perusahaan-perusahaan besar sekalipun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dengan data tersebut, teman-teman tidak boleh langsung menentukan bahwa harus terjadi pertumbuhan secara stabil dari tahun ke tahun. Karena apabila keadaan ekonomi memang tidak memungkinkan, sudah menjadi hal yang wajar, maka laba-laba perusahaan juga mengalami penurunan. Tapi yang menjadi pertanyaannya di poin kedua, apabila kondisi ekonomi sedang baik-baik saja tapi labanya tidak tumbuh, itu bisa menjadi pertanyaan. Apalagi jika pesaingnya labanya tumbuh, tapi perusahaan tersebut malah labanya berkurang. Yang ketiga, bisa analisa juga kondisi laba perusahaan sebelumnya, saat ini, dan sesudah krisis tahun 2020. Pada poin ketiga ini kita lihat dari aspek krisis ekonomi yang terjadi. Apakah mereka menjadi lebih baik atau malah lebih buruk? Karena ada beberapa perusahaan yang saya temukan sebelum krisis dia terlihat sangat hebat. Tapi setelah krisis di tahun 2021 dan seterusnya, kinerja perusahaan ini malah justru semakin menurun. Nah, saya sudah sempat membuat video terkait hal ini dengan judul 7 saham besar tumbuh berlipat ganda. Dulu laba miliaran, sekarang puluhan triliun. Teman-teman silahkan nonton video ini untuk mengetahui informasi lanjutnya. Tapi sebagai contoh, ini merupakan dua contoh kasus yang akan saya tampilkan. Yang pertama, kinerja BBCA di tahun 2000 yang disajikan dalam ribuan rupiah. Tahukah kamu bahwa di tahun 2000 laba BCA hanya 713 miliar rupiah saja dan ekuitasnya hanya 7 triliun rupiah saja. Ingat, ini data per 31 Desember tahun 2000. Dan bagaimana dengan data saat video ini dibuat? Net income-nya sudah menjadi 48,6 triliun rupiah. Bayangkan, dari 713 sekarang sudah naik hingga 48,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan ekuitasnya? Dari 7 triliun rupiah sekarang sudah menjadi 242 triliun rupiah. Kenaikan yang sangat luar biasa. Contoh kedua, saham Bank Mandiri pada tahun 2003. Labanya 4,5 triliun dan ekuitasnya hanya 20,3 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan data saat ini. Bank Mandiri sudah mencetak laba bersih 39 triliun setidaknya hingga Q3 tahun 2023. Kenaikan yang luar biasa dibandingkan 4,5 triliun. Begitu juga dengan ekuitasnya, dari 20,3 sekarang sudah naik hingga 243. Kenaikan yang berkali-kali lipat. Itu merupakan salah satu tolak ukur yang bisa digunakan untuk pembahasan kedua. Untuk pembahasan ketiga, punya hutang yang wajar. Yang pertama, lihat total liabilitas dan bandingkan dengan ekuitas. Dengan kata lain, kita melihat rasio debt to equity-nya. Sebaiknya di bawah 100% karena berarti hutang lebih kecil dari ekuitasnya. Yang kedua, bandingkan total hutang jangka pendek dan aset lancar setara kas yang dimiliki. Apakah perusahaan bisa bayar hutang tepat waktu?
Hal ini menjadi penting karena ada perusahaan yang meskipun memiliki kinerja yang bisa dikatakan cukup baik, tapi mereka mengalami kesulitan untuk membayarkan hutang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga harus menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang yang sudah ada. Yang ketiga, bandingkan pertumbuhan hutang dan ekuitasnya. Seharusnya ekuitas tumbuh lebih besar dibandingkan hutang. Saya sudah sempat membuat beberapa video terkait pembahasan tentang hutang, seperti 8 saham sangat kaya tanpa hutang bank dan 7 saham sangat kaya nyaris tanpa hutang. Ini merupakan beberapa contoh saham yang saya bahas. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Kamu bisa mempertimbangkan dari berbagai aspeknya, seperti ACE, LSIP, Dimas, INTP, Incoral, Sido, dan Mika. Untuk saham-saham ini, kamu bisa lihat DER-nya cukup rendah dengan angka di bawah 40-an%. Bahkan ada yang hanya memiliki DER 13% saja. Poin keempat, punya profitabilitas yang baik. Hal yang perlu kamu lakukan adalah, yang pertama, lihat rasio NPM dan ROE. Semakin besar, semakin baik. Yang kedua, NPM memperlihatkan seberapa besar perusahaan bisa menghasilkan margin laba dari penjualannya. Karena tidak lucu jika penjualannya banyak, tapi labanya malah sedikit. Yang ketiga, sedangkan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total ekuitasnya. Kalau perusahaan bisa hasilkan laba dari ekuitas atau modal yang kecil, itu sangat baik. Yang keempat, tapi kamu harus hati-hati karena rasio NPM dan ROE bisa dimodifikasi seakan-akan terlihat baik. Jadi, harus dibedah lagi di laporan keuangannya. Saya juga sudah sempat membuat video terkait hal ini. Contohnya seperti 7 saham ROE jumbo PBV rendah. Kamu bisa nonton untuk detailnya pada video seperti thumbnail berikut ini. Untuk step kelima, valuasi PBV dan PER masuk akal. Yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, untuk perusahaan skala kecil sampai menengah, sebaiknya punya PBV di bawah 1 kali dan PER di bawah 10 kali. Dua valuasi ini memperlihatkan seberapa mahal atau murah kita membeli saham jika dibandingkan dengan ekuitas dan laba perusahaan. Untuk perusahaan skala besar, agak sulit jika memakai patokan seperti nomor 1. Jadi, pastikan PBV dan PER masih berada di angka rata-rata beberapa tahun serta belum terlalu tinggi. Tentu kamu akan jarang menemukan PBV seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Telkom memiliki PBV di bawah 1 kali. Begitu juga dengan PER di bawah 10 kali. Saya juga sudah sempat membuat video terkait hal ini, seperti contoh pada thumbnail berikut ini. 5 saham pilihan untuk nabung saham tahun 2024 dan 8 saham laba terbesar PBV terendah. Silahkan lihat saja videonya apabila kamu ingin tahu lebih lanjut. Dan step ke-6, rutin bagi dividen dan cenderung tumbuh setiap tahun. Yang pertama, kamu pastikan perusahaan rutin bagi dividen setiap tahun dulu dengan payout ratio yang stabil, apakah 50%, 60%, 40%, dan lain sebagainya. Yang kedua, seharusnya jika laba perusahaan naik, dividennya juga bertambah, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam membagi dividen kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga, hindari atau pertimbangkan baik-baik untuk perusahaan yang tidak konsisten bagi dividen. Fluktuasi dividen yieldnya besar, kadang sangat besar, kadang juga sangat kecil. Dan selalu bagi dividen dengan payout ratio 100% atau semua labanya dibagi menjadi dividen. Kira-kira kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa perusahaan yang justru membagi dividen payout ratio 100% laba itu sebaiknya dipertimbangkan atau dihindari? Karena itu berarti perusahaan tidak menyimpan sisa dari pencapaian mereka di tahun tersebut menjadi ekuitas. Dan itu menjadi pertanyaan, kenapa perusahaan membagi semua labanya kepada pemegang saham? Apakah memang seroyal itu? Atau karena perusahaan tidak memiliki ekspansi ke depannya seperti apa? Nah, untuk video pembahasannya saya juga sudah sempat membuat. Yang pertama, sebagai contoh, 9 saham bagus potensi bagi dividen lebih besar di tahun 2024. Dan ada juga 9 saham yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun. Untuk contoh-contoh sahamnya dapat teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Tapi seperti biasa, ini bukan rekomendasi. Contohnya seperti ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, BNGA, HMSP, INDF, dan TLKM. Tentu kamu harus mengkombinasikan 6 step tadi yang saya bahas untuk mencari saham-saham terbaik versi kamu sendiri. Jangan hanya terfokus kepada satu aspek saja. Apakah itu valuasi, apakah itu net income, apakah itu hutang, dan lain sebagainya. Tapi kombinasikan 6 step yang tadi saya sudah bahas untuk menemukan saham terbaik versi kamu.
Nah, metode analisa yang rumit tidak menjamin profitmu besar. Sebaliknya, metode analisa sederhana bukan berarti profitmu pasti kecil. Jadi, jika boleh pakai metode yang sederhana, kenapa harus rumit? Ingat, tujuan akhir kita di pasar modal untuk cari profit, bukan jadi profesor. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang cara analisa fundamental perusahaan dengan metode sederhana, bagaimana menentukan harga beli dan jual, serta mana manajemen yang cukup nyaman, mungkin ebook The Stock Market ini bisa jadi referensi. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.